Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Arsen turun dari tempat tidurnya ketika seseorang menekan bel. Tanpa mengganggu Reina yang tengah tidur, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Arsen disambut dengan dua orang yang langsung membungkuk memberi hormat. "Selamat malam, bos. Apa kami terlambat?" ucap si pria yang belum diketahui namanya tersebut. "Tidak terlalu. Ada perlu apa Tuan memanggil saya malam-malam begini?" tanya salah satunya yang merupakan seorang wanita. "Saya perlu kamu di sini untuk menjaga sekretaris saya selama saya pergi. Sekarang dia sedang tidur. Jangan bangunkan dia, cukup jaga saja," jelas Arsen. Wanita tersebut mengangguk mengerti. "Baik, Tuan. Serahkan pada saya." "Bagus. Ayo pergi, Roy." Tanpa banyak bicara lagi, Arsen mengambil jaketnya yang tersampir lalu segera pergi bersama Roy sementara wanita tersebut tinggal. Roy yang mengemudi dan Arsen duduk di sampingnya. Mobil mereka membelah jalanan yang menyepi karena bulan nyaris sampai ke tengah porosnya. "Bos serius melakukan ini?" Roy bertanya sekali lagi di sela ia masih fokus menyetir. "Saya serius. Tidak ada gunanya mempertahankan orang seperti dia," jawab Arsen dengan serius. "Tapi perkara ini bisa membuat Anda rugi minimal 30 miliar, bos. Berhenti bermitra dengan perusahaan besar seperti Mr. Cleo akan sangat berpengaruh serta..." "Roy," Arsen melirik dengan tatapan tajam menusuk sembari menegaskan. "Cukup bawa saya kepada dia tanpa banyak bicara." Roy menghela napas panjang. Percuma saja, sekali Arsen memutuskan, keputusannya tidak akan pernah berubah. "Baik, bos," ucapnya lalu. Kota Palembang menjadi saksi bahwa malam itu Arsen mendatangi sebuah klub malam. Roy tetap menuntun jalannya untuk sampai kepada Cleo yang saat itu tengah duduk di antara banyaknya wanita seksi. Dari jarak sejauh 1 meter Arsen mengepalkan tangannya. Langkah lebarnya mendatangi Cleo dan begitu Arsen sampai padanya, pria itu langsung memberi satu tinjuan di pipi. Seluruh perempuan jalang yang mengerumuni Cleo sontak menjauh sambil menjerit tak karuan. "Tuan Arsen, apa yang Anda lakukan? Berhenti di sana." Roy mengarahkan pistolnya kepada asisten Cleo yang barusan berteriak dan lebih dulu mengacungkan pistol kepada Arsen. Arsen menarik kerah ke meja Cleo yang oleng akibat serangan mendadaknya. "Anda yang lebih dulu mencari gara-gara sama saya, Mr. Cleo. Beraninya Anda menculik sekretaris saya. Rasakan akibatnya." "Piuk!" Sekali lagi Arsen memberi pukulan. Klub malam itu pun menjadi riweh karena pertengkaran tersebut. Cleo tersudutkan di antara sofa sedangkan Arsen mengunci pergerakannya. "Arsen, tenanglah." Cleo mencoba menahan pukulan Arsen sekuat tenaga. "Saya tidak bisa tenang sebelum menghancurkan wajah Anda. Hanya karena seorang sekretaris Anda ingin menghancurkan kerjasama kita." "Piuk!" Arsen kehilangan satu titik yang membuat Cleo berhasil membalas pukulan Arsen. Cleo menendang Arsen menjauh dari dirinya dan langsung mengambil pistol asistennya untuk ia todongkan kepada Arsen. "Mr. Cleo, Anda jangan kelewat batas." Peringat Roy yang mengganti targetnya menjadi Cleo. "Diam!" teriak Cleo. "Kamu tidak berhak memperingati saya," tegasnya kepada Roy sebelum kembali menghadap Arsen. "Hanya karena sekretaris Anda melupakan semua kebaikan saya, Arsen?" tanyanya lalu. Hanya gigi Arsen menggemeretak menahan emosi, namun yang Arsen lakukan adalah berdeci geli dibarengi seringai di sudut bibirnya. "Dengar, Pak Tua, sekretaris saya lebih berharga dari yang Anda duga." Tanpa rasa takut Arsen berjalan mendekati Cleo sambil melanjutkan kalimatnya. "Saya mengucap banyak terima kasih atas kebaikan Anda selama ini. Tentu saja saya akan selalu mengingat tentang Anda, terutama bisnis ilegal yang Anda lakukan selama ini." "Tuk!" Arsen menyatukan dahinya dengan mulut pistol yang tengah dipegang Cleo. Senyum ngeri di wajahnya semakin lebar bersamaan dengan wajah pucat Cleo. "Kenapa, Mr. Cleo? Apa Anda ragu untuk menembak saya? Why? Apa karena kalau saya mati, Anda tidak akan pernah bisa menemukan bukti yang saya pegang?" "Arsen,
Cleo menghela napas gusar sebelum menurunkan pistol tersebut. Saya berjanji tidak akan pernah mengganggu sekretaris Anda lagi, ucapnya dengan wajah tertunduk. Arsene mendengkus puas. Itu bagus, jawabnya lalu menepuk pundak Cleo. Sikap Anda menentukan masa depan Anda. Arsene menyentuh sudut bibirnya dan berakhir meringis sakit. Setelahnya Arsene angkat kaki dari sana dengan disusul oleh Roy. Oh iya, satu lagi. Arsene menghentikan langkah lalu berbalik menatap Cleo. Saya berhenti dari proyek ini, ucapnya untuk terakhir kali. Setelah mengatakan hal tersebut barulah Arsene benar-benar pergi dari tempat terkutuk itu. Anda tidak apa-apa, Mister? Tanya asisten Cleo usai kepergian Arsene. Namun Cleo tak menjawab. Ia justru menggeram kesal. Saya tidak menyerah semudah itu, Arsene. Gumamnya dipenuhi rasa dendam. Arsene kembali ke apartemennya. Sayang sekali ia mendapati Reina terbangun dari tidur nyenyaknya. Pak Arsene, Anda dari mana? Tanya Reina dengan nada suaranya yang super cemas. Maaf, Tuan. Nona Reina terbangun dengan sendirinya karena tak mendapati keberadaan Anda. Jelas wanita yang menjaga Reina. Ia bermaksud membela diri karena bisa saja Arsene akan salah tanggap. Arsene melengos lelah sebelum menatap Reina kembali. Saya ada urusan mendadak. Harusnya kamu gak perlu khawatir. Bohong, kata MB Melda. Pak Arsene pergi menemui Mr. Cleo, terang Reina sambil menunjuk Melda wanita itu. Melda. Arsene menatap tajam Melda. Maaf, Tuan, saya keceplosan. Melda menunduk dalam. Jangan bilang Pak Arsene membatalkan proyek ini. Reina mulai menebak. Kata siapa? MBA Melda. Melda. Untuk yang kedua kali Arsene menatap Melda. Maaf, Tuan. Saya keceplosan. Jawab Melda masih dengan cara yang sama. Sementara Roy yang mendengarnya menahan tawa. Keceplosan sampai 2 kali. Kamu Arsene meringis sakit saat tiba-tiba saja Reina mencubit pinggangnya. Jangan salahin MB Melda, tungkas Reina. Pak Arsene keterlaluan banget sih. Kenapa sampai harus keluar dari proyek? Saya keterlaluan. Arsene menunjuk dirinya sendiri. Perlu saya mengulang 2 kali? Reina meniru cara bicara Arsene. Kamu Arsene menggeram kesal, tapi ia memilih menghela napas gusar. Roy, Melda, sebaiknya kalian pulang sekarang. Perintah Arsene kepada 2 orang itu. Baik, Tuan. Jawab keduanya lalu beranjak keluar dari sana. Arsene yang masih lelah kini berjalan menuju kamar meninggalkan Reina yang berkacak pinggang. Pak Arsene dengerin saya nggak sih? Tanya Reina yang kesal setengah mati. Reina memilih mengekori langkah Arsene sambil terus mengomel. Konsekuensi Pak Arsene berhenti dari proyek ini akan berdampak besar pada perusahaan. Pak Arsene akan mengalami kerugian yang... Memangnya kenapa? Potong Arsene sembari menghadap Reina. Ini keputusan saya. Perusahaan juga punya saya, jadi terserah saya. Kesalnya kemudian. Tapi Pak Arsene seperti ini karena saya. Cuma karena saya. Mendadak suara Reina berubah lirih. Arsene membasahi bibir bawahnya. Lagi-lagi ia menghela napas. Arsene mendekati Reina yang menunduk dalam. Tangan pria itu terjulur demi mengangkat dagu Reina agar menatapnya lagi. Dengar, ucapnya. Tak terkecuali siapapun itu, kalau dia menyakiti kamu, saya tidak akan pernah ragu untuk menggali kuburannya. Mulai detik ini kamu adalah milik saya yang paling berharga. Kamu paham? Reina merasa ia akan terkena serangan jantung. Kalimat Arsene benar-benar membuatnya ingin terbang dan sekaligus tenggelam dalam samudera. Seperti terkena sihir akan tatapan intens pria itu. Reina hanya bisa menjawab dengan anggukan kepala. Pintar. Arsene mengelus lembut pipi Reina dengan wajah tersenyum. Besok kita kembali ke Jakarta. Oke. Saya Aang. Leo yang dari gazebo kolam renang berjalan masuk ke dalam rumah demi menemui Sheila yang sedang mengambil minum di pantry. Iya, sayang. Kenapa? Sheila menjawab dengan lembut. Lihat deh. Bagus banget, kan? Leo menunjukkan layar ponselnya yang memperlihatkan sebuah smartphone dengan keluaran terbaru. Bagus. Kenapa emangnya? Jawab Sheila setelah melihatnya.
Kamu gak mau beliin aku ini pakai duit suami kamu? Sayang. Leo dengan suara manyun dan muka memelasnya meminta. Oh, kamu mau? Tanya Sheila. Leo mengangguk beberapa kali. Ambil. HP gitu doang mah murah. Kamu mau beli apa aja bakal aku kasih kok. Seriusan? Sayang? Iya, sayang. Apa sih yang enggak buat kamu? Sheila mengelus lembut pipi Leo. Ya ampun. Kamu baik banget, sayangku. Tapi nanti malam Jumat loh, sayang. Bisik Sheila. Oh iya. Iya. Ya udah aku mau ke teras belakang dulu, ya. Ada yang mau aku ambil. Oke, sayang. Sheila meninggalkan Leo sendirian di pantry. Ia masih berada di rumah Arsen, menganggap rumah tersebut seolah adalah miliknya, sementara pemilik aslinya masih sibuk bekerja. Ah, kebetulan sekali. Seseorang yang disebut baru saja sampai di halaman rumah. Ia dan kopernya melangkah mendekati pintu utama dan mulai menekan kata sandi dari smart lock. Ceklek. Bunyi suara pintu yang terbuka. Loh, bukannya tadi dia ke teras belakang? Gumam Leo yang masih fokus memesan ponsel barunya sambil mengemil sebuah apel. Arsen berjalan masuk. Ia begitu heran saat mendapati rumahnya begitu sunyi. Kemana semua asisten rumah tangganya? Haha, tinggal minta sidik jarinya Sheila beres dah. Siapa? Tubuh Leo menegang sempurna. Suara itu. Arsen. Leo membeku tak berani berbalik badan. Sial. Kenapa Arsen bisa ada di sini? Batinnya. Langkah lebar Arsen mendekat bermaksud melihat wajah Leo. Loh, sayang. Sheila muncul dari pintu yang lain membuat Arsen menatap istrinya tersebut. Kamu kok di sini? Bukannya seharusnya kamu masih di Palembang? Tanya Sheila sembari mendekati Arsen. Dia siapa? Bisa-bisanya dia ada di rumah ini. Tanya balik Arsen menunjuk Leo dengan dagunya. Oh, dia. Dia Leo. Dia anaknya Bibi Emily. Jelas Sheila dengan kikuk. Sheila juga yang membalikkan tubuh Leo agar menghadap Arsen. Leo. Tiba-tiba saja Arsen teringat akan pertanyaan Reina di pesawat. Nama yang sama, pikirnya. Iya, Tuan. Saya Leo. Ibu saya lagi sakit, jadi saya gantikan. Leo menyahut. Arsen merasa ada yang tak beres. Logikanya berkelana di dalam kepala. Pakaian Leo bukan seperti pakaian seorang asisten rumah tangga yang sedang menggantikan pekerjaan ibunya. Lagi pula Emily tahu Arsen sedang tidak di rumah, jadi sangat tidak mungkin Emily mengirim anak laki-lakinya untuk bekerja. Dan satu lagi, pertanyaan Reina pasti bukan cuma-cuma. Namun, oke. Jawaban Arsen hanya sebatas itu. Saya minta kamu pulang sekarang. Saya tidak butuh asisten cowok di rumah ini. Tungkas Arsen tepat sebelum ia berjalan menuju kamar. Setelah dipastikan Arsen benar-benar pergi, Sheila mengajak Leo bicara lagi. Maaf, sayang. Aku gak mikirin alasan lain. Soalnya aku panik banget tadi. Gak apa-apa kok, sayang. Ya udah lebih baik aku pulang. Kamu tanyain tuh kenapa suami kamu cepet banget pulangnya. Kesel aku. Sama, aku juga kesel. Terganggu deh waktu sama kamu. Kalau gitu kamu hati-hati ya pulangnya. Arsen masuk ke dalam kamar dan kembali menutup pintu. Matanya menjelajah seisi kamar yang tak seperti biasa. Seperti bukan hanya Sheila yang menempati kamar tersebut selama ia pergi. Sayang, kamu kok cepet banget sih pulang? Tanya Sheila setelah ia menyusul masuk. Kenapa? Kamu takut ketahuan bersama pria lain? Pertanyaan Arsen membuat jantung Sheila tidak aman. Apalagi tatapan tajam suaminya itu membuat bulu kuduk Sheila meremang secara menyeluruh. Kak, kamu ini ngomong apa sih? Gak mungkin lah aku selingkuh dari kamu. Aku lagi hamil besar gini ya kali selingkuh. Alibi Sheila semeyakinkan mungkin. Ganti bed covernya. Titah Arsen. Kenapa? Ini kan masih bersih, kok diganti? Kali aja bekas orang. Ganti dan buang. Kamu ini kenapa sih curigaan banget sama aku? Oh, aku paham. Kamu udah mulai cemburu ya sama aku. Sheila tersenyum curiga. Arsen mengusap kasar muka sampai ke ujung rambutnya. Terserah.
Saya gak peduli kamu mau setia atau gak sama saya, asal jangan sampai anak saya kenapa-kenapa. Kalau sampai kamu keguguran, segera angkat kaki dari rumah ini. Arsène berjalan ke walk-in closet untuk mengambil handuk. Dan ya, satu lagi. Berani kamu masukin pria lain ke kamar ini, lebih baik kita pisah ranjang. Camkan itu. Tungkasnya sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Sheila menggeram kesal. Gak mungkin aku sampai keguguran, Arsène. Aku akan menjaganya sebaik mungkin karena anak inilah yang akan merebut semua harta kamu. Tapi sangat disayangkan kalau dia bukanlah anak kamu. Gumam Sheila di sela senyum seringainya. Semenjak dari tadi Arsène banyak diamnya, Reina tidak tahu apa yang ada di pikiran Arsène. Dilihat dari muka kusut pria itu, seperti ada yang mengganggu pikirannya. Apa ada masalah, Pak? Tanya Reina sesaat setelah mendekati Arsène yang tengah duduk di sofa ruang kerjanya. Ada yang saya curigai, jawab Arsène sambil berpikir. Apa itu? Reina duduk di sofa tunggal dekat Arsène, siap untuk mendengarkan. Leo. Arsène menyebut nama itu. Apa dia ada hubungannya dengan Sheila? Tanyanya sambil menatap Reina. Sementara yang ditatap berubah kikuk. Ah, itu. Bicara yang jujur, Ren. Sebenarnya saya pernah bertemu dengan Ibu Sheila dan Leo di rumah sakit. Mereka kelihatannya dekat, tapi Ibu Sheila bilang Leo adalah orang kepercayaan Pak Arsène. Arsène diam sambil mendengarkan. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kesal Arsène. Maaf, saya lupa. Sedangkan saat di pesawat saya gak ingin mengganggu konsentrasi Anda, Pak Arsène. Sesal Reina. Tapi, Pak, sebenarnya Leo adalah tangan kanannya Pak Adi Wangsa. Pak Adi aja gak tahu kalau Leo kenal dengan Ibu Sheila. Pak Adi juga sedang mencari tahu informasi tentang Leo dan dia yang minta ke saya untuk tanya ke Anda apakah Anda kenal dengan Leo. Arsène manggut-manggut mengerti. Kemudian ia berdeci sinis. Oh, jadi begini permainan licik mereka. Ternyata Sheila di luar dugaan saya. Apa, Pak Arsène berpikir Ibu Sheila selingkuh dengan Leo? Tanya Reina ragu-ragu. Apa ada kemungkinan lain selain itu? Arsène bertanya balik. Ya, bisa aja kan mereka cuma teman dekat. Lagi pula Ibu Sheila lagi hamil besar dan dia punya suami yang nyaris sempurna. Untuk apa juga dia selingkuh? Arsène menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya dengan cepat. Manusia tidak pernah merasa puas dalam memiliki segala sesuatu di muka bumi ini. Saat seseorang sudah punya kucing Persia, kadangkala dia penasaran dengan kucing jalanan. Gimana pun juga Ibu Sheila bodoh kalau menduakan suami yang mencintainya. Kami menikah bukan karena cinta. Apa? Reina melotot kaget akan pengakuan yang Arsène katakan barusan. Ceritanya cukup panjang. Lain kali saya ceritakan ke kamu. Kenapa gak sekarang? Kesal Reina. Ada yang perlu saya urus. Arsène mengambil ponsel dari saku jas lalu menghubungi seseorang. Selamat siang, Pak. Ada perlu apa? Randy, sekarang saya minta kamu untuk mengawasi Sheila. Apapun tindakannya, kemanapun dia pergi, kamu harus mendapat jejaknya. Paham? Siap, Pak Arsène. Akan saya lakukan. Tak. Arsène mengakhiri panggilan tersebut. Kamu tahu, Reina, kalau seseorang berusaha merebut milik kita tapi kita hanya diam saja, itu sama halnya kita membiarkan harga diri kita diinjak. Katakan pada Adi Wangsa kalau musuhnya kali ini bukan saya, melainkan tangan kanannya sendiri.